sama ibu tetap bertahan meski perlakuan ayah seperti itu. Iya, ibu selalu nasihatin saya supaya untuk tetap bertahan. Tetap gitu. bertahan. Ya. Sampai saya kadang dalam hati saya itu nyumpahin saya. Mas Aji, saya dengar katanya ayah tiri Mas Aji terkena stroke ya? Iya, Itu iya kapan? Mas. Jadi setelah saya menikah, mungkin pikiran saya Allah mendengar doa saya waktu saya Ingin dia celaka iya, gitu? dia celaka Selama masih akhirnya di saat saya menikah, ayah tiri saya stroke. Gitu. Sampai sekarang gimana kondisinya saat ini? Ya masih stroke. Saya sudah coba, ya saya sebenarnya masih dendam, cuman ibu saya selalu menyampaikan bahwasanya jangan dendam. Akhirnya saya bantu untuk berobat sampai habis puluhan juta saya juga membantunya. Ya Allah, walaupun rasa penuh dendam nih Pak Ustadz, tapi dia tetap berbakti sama ibunya. Menuruti apa kata ibunya. Ini contoh yang baik. Ya. Dan Ini anak yang bakti, yang mulia ini Mas Aji ini. Awalnya pengen udah orang tuanya mati aja lah. Sempat Sampai dia- senang ketika ayahnya kena stroke ya Ustadz ya. Tadi dia bilang. Sudahlah, kita meyakini jangan karena doa kita kemudian orang celaka, jangan. Iya. Mendoakan celaka itu tidak bagus. Nanti akan kembali ke kita. Sudah mungkin bisa jadi Allah lah yang memberi hukuman. Karena ulah dia. Tadi kalau kita lihat hadis di awal, malam yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangin, tidak disayangin. Bisa jadi ini udah benar. Ya. Membenarkan sabda Rasulullah SAW karena tidak pernah menyayangin anaknya. Sekarang beliau tidak disayangin dengan stroke, dengan susah dan susah. Tapi itu pun coba anaknya masih berbuat baik. Ya. Padahal dia anak tiri yang dulu disakitin. Karena apa? Beliau berbakti sama ibunya. Luar biasa. Sangat beruntung apabila anak punya anak seperti ini nih. Yang dulu disakitin masih menyayangin orang tuanya. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan roghima anfu rajulin, celaka anak itu. Kalau dia menemukan orang tuanya masih hidup, dia tidak bisa masuk surga. Lah ini masih yakin nih, orang tuanya udah masih hidup walaupun sakit, dia masih menyayangin, memberikan, mengobatin, mencarikan uang untuk berobat. Insya Allah tidak celaka. Mas Haji ini walaupun dendam, marah karena disakitin. Ini contoh yang baik pemirsa. Sayangilah orang tua kita apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun yang dulu mereka perlakukan kepada kita. Karena itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Haji, setelah kena stroke tapi katanya tetap temperamen itu nggak berubah ya, masih tetap marah-marah ya? betul itu. Nah, kondisi fisiknya gimana? Dia terbaring atau dia bisa duduk atau sudah Sebenarnya bisa jalan dia pelan-pelan? terbaring, cuman bisa gerak tuh ya lemas gitu. Tapi dia bisa bicara? Bisa. Nah itu pun dia masih sama ibu saya masih ibarat kata nyuruh minta makan itu kan, mulutnya itu stroke-nya masih bisa ngomong. Masih, cuman kalau minta makan gitu kadang telat gitu. Ya masih disempar aja pakai tangan gitu. Bu! Bu! Iya Pak, bentar. Kenapa sih? Bapak sudah lapar, Bu. Ibu kemana? Ngapain di dapur kok? Ini sudah jam berapa, Bu? Lapar, Bu. Iya. Nih Pak, baru mateng makanannya. Dasar. Ibu itu istri yang berguna. Pak, udah Pak, cukup. Mau sampai kapan kamu marah-marahin ibu terus? Bapak itu kasar terus sama ibu, ha? Ibu itu istri Bapak, Pak. Anak didikan ibu dari kecil selalu melawan Bapak, membantu. Berani kamu Bapak? Pak, anjing gak akan tinggal diem, Pak. Hah? Kalau Bapak terus kasarin ibu kayak gitu. Udah di sini biarin. Emang Bapak ngutuk tiap hari kerjanya marah-marah mulu. Enggak. Anjing gak terima kalau ibu dimarah-marahin mulu sama Bapak.
Harusnya Bapak bersyukur. Kita udah ngurusin dia, Bu. Ya, kalian merasa berjasa sudah merawat Bapak. Sekarang Bapak memang tidak ada gunanya lagi sama kalian ya. Hebat. Harusnya Bapak itu tahu diri, sadar diri, ha? Bersyukur. Masih mending kami itu masih urusin Bapak. Ha? Bapak nggak bisa seenaknya aja sama Ibu. Aji kesel Bapak. Ha? Udah nggak bisa aja. Mas, jangan Mas, udah Mas. Mas, itu bapak kamu, Mas. Sabar, Mas, istighfar, Mas. Udah, Mas, udah. Biarkan yang ngomong Bapak sekalian ngomong Bapak sudah tidak ada gunanya lagi di keluarga ini. Bapak sudah tidak ada gunanya lagi di keluarga. Udah, Mas, Bunuh Bapak, bunuh. Mas, udah, Mas. Udah, Mas, mending kita pergi aja, Mas. Sabar, Pak. Nanti Bapak tambah Mas. Ji. Nah, Ibu pernah bisikin ayahnya Mas Haji nggak sih dengan kondisi seperti itu untuk bisa lebih lembut lagi gitu? Ya, sekarang udah mulai sadar dia semenjak saya sudah mulai menikah gitu kan, sudah pisah rumah dia. Istilahnya tidak seperti temperamennya, tidak seperti dulu gitu. Tidak seperti waktu saya masih kecil. Pak Ustadz, sebaiknya kita dengan cara apa nih Pak Ustadz untuk lebih mendinginkan ya dalam tanda kutip ke ayahnya Mas Haji yang masih temperamen meski kondisinya sudah terkena stroke? Jalan yang paling cepat untuk sekarang, jangan dijauhin orang tua. Tetap kita pergauli dengan cara yang baik. Yang kedua, tidak ada lain, berdoa kepada Allah. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya disadarkan. Karena masih ada kesempatan. Suksesnya anak itu bukan karena banyaknya harta loh, tetapi karena bagaimana sejauh patuhnya dia kepada orang tuanya. Kita doakan. Maka sebuah doa yang dulu dijasakan kepada saya dari kiai-kiai saya itu Mas Farid, agar mungkin orang tua kita itu lembut hatinya, atau anak itu biar lembut juga, gitu misalnya. Anaknya bandel nih, atau orang tuanya kasar, kita doakan. Saya pernah dijazah ini, dikasih doa oleh seorang kiai. Ya, boleh di-share ke kita, baca Ustaz. akhir surat At-Taubah, 2 ayat terakhir. Setiap waktu habis sholat dibaca 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali. Kalau malam misalnya itu ini kayak kiai saya tuh, didoain bapaknya lagi sakit tuh, dibacakan itu nanti diusapkan. Ini bagian dari doa. Boleh nggak sih begitu? Boleh. Namanya tawassul bi a'malis sholihah. Kita menggunakan bacaan Quran untuk meniatkan sesuatu yang kita inginkan agar bapaknya itu baik, bapaknya lembut. Salah satunya doa. Jadi yang pertama dideketin, didoain. Jangan bosen-bosen. Jangan malah tadi itu menolak makanan. Jangan malah dimarahin. Begitu. Ginilah, kita yakin Allah yang berhak menghukum itu Allah, bukan kita. Kewajiban kita tetap gitu ya Mas Haji ya. Sudahlah dulu, mungkin kalau dibilang mungkin ini hukuman Allah lah kira-kira. Tapi kita nggak perlu pantas kita ngomong ini balasan Allah ini karena dulu kasar. Nggak perlu kita omongin. Kita kewajiban kita berbuat baik. Itu Mas Haji. Tadi surat At-Taubah 2 ayat terakhir ya Pak Ustadz ya. Mas Haji, kan tadi katanya sudah berkeluarga ya. Istri tahu tapi kondisi ayah tirinya Mas Haji seperti itu? Tahu, saya cerita ke istri, ya istri dia tahu. memaklumi itu semua. Mas Haji udah punya anak? Belum sampai sekarang. Sampai sekarang belum punya anak. Ya, saya pengen nanya ke Pak Ustadz. Boleh, kira-kira. silakan, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah kira-kira apa karena posisi saya mendoakan jelek ke ayah tiri saya, jadi saya sampai sekarang kena karma atau bagaimana menurut saya? Itu kira-kira. Ini aja, kita nggak usah percaya dengan karma, semuanya dari Allah sudah. Sudah itu aja, selesai. Jangan sampai nanti kita kaitkan bahwasanya dulu pernah mendoakan buruk kepada orang tua, sekarang berakibat. Kita nggak usah yakinin. Pertama, berobat. Sudah datang ke dokter apa belum? Ini secara klinis harus dijalankan.
Kan sekarang udah maju nih. Nanti kalau sudah klinisnya bagus, sambil berdoa kepada Allah, terus berdoa. Berdoa, ya Allah, anak itu anugerah dari Allah. Bahasanya titipan. Kalau Allah nanti percaya menitipkan, akan dititipkan. Gitu. Tapi terus berusaha. Nanti misalnya begini, datanglah sama dokter. Apakah ada masalah pihak istri atau pihak Mas Haji? Tapi kalau nggak ada masalah, ya kita mohon kepada Allah. Begitu. Mohon kepada Allah. Kenapa? Dulu para nabi juga banyak yang lama punya anak. Tapi ketika Allah sudah takdirkan, semuanya itu akan gampang. Gitu. Walaupun nanti sebetulnya doa-doanya ada, berdoalah kepada Allah. Intinya berdoa sih. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa boleh. Mohon, ya Allah, kok saya pengen punya anak, ya Allah, pengen punya anak. Begitu. Karena yang berhak memberikan siapa? Allah. Kalau kita melihat dulu nabi-nabi dulu, misalnya ketika Ali Imran itu nggak punya anak, Nabi Zakaria nggak punya anak, sampai ngomong saya sudah tua, ya Allah umur saya begini, bagaimana saya pengen punya anak, tapi Allah takdirkan. Nggak ada yang susah bagi Allah. Idza arada ayyakuna kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, Allah akan takdirkan. Kita perbaiki iman kita ini. Amal kita kepada Allah perbaiki sambil minta kepada Allah. Nggak usah dikaitkan dengan ibu bapaknya, nggak usah lah. Artinya kita nggak boleh mengaitkan dengan apa yang kita lakukan masa lalu, Pak Ustadz. Ya gini aja, kalau untuk pribadi kita ngomong, ya Allah ini dosa saya, ya Allah ini kesalahan saya, itu boleh. Kita ngomong, ngaku ini dosa saya, ya Allah. Kita ngomong, ya Allah jangan kau hukum saya karena dosa saya, ya Allah ampunin. Nah itu lebih baik. Begitu. Dan nggak perlu diceritakan banyak kepada orang, ditutuplah sudah. Begitu. Nanti nyari lagi saya begini, nggak usah, ditutup aja lah. Insya Allah akan baik, insya Allah. Nah Mas Haji, jadi Mas Haji nggak punya alasan lagi nih untuk selalu menyalahkan apa yang Mas Haji lakukan. Menyadari iya, tapi selalu menyalahkan jangan. Gimana ini dengan setelah mendengar kayak gini, Mas Haji udah harusnya sih kalau menurut saya pelan-pelan coba mengikis buruk sangka itu. Betul. Gimana perasaan Mas Haji sekarang? Alhamdulillah ya, setelah Pak Ustadz masih pituah terhadap saya alhamdulillah jadi agak terbuka hati. Tetap optimis ya, karena memang semua rezeki kan datang dari Allah. Anak juga bagian dari rezeki ya Pak Ustadz ya. Mungkin Allah belum kasih karena ada rencana yang lebih baik ke depannya di sana. Betul. Nah Pak Ustadz, untuk Mas Haji sendiri nih Pak Ustadz, untuk dia tetap mengukuhkan dirinya biar tetap kokoh lah, yakin jalan istiqomah gitu di jalan Allah, apa yang harus Mas Haji lakukan? Pertama, Mas Haji jangan tinggalkan sholat. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ini adalah kunci. Orang kalau sholatnya baik, yang lain baik. Tapi kalau sholatnya itu nggak baik, yang lain mesti kurang. Karena ukurannya adalah sholat. Yang kedua, doakan orang tua. Bagian dari agar nyambung hati kita dengan orang tua itu kita mendoakan. Minimal kita baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunin saya, ampunin orang tua saya, kasihani orang tua. Apalagi ibu dan bapak lah kita sayang, kita doakan. Untuk apa? Sebagaimana mereka itu menyayangi kita dari kecil kok. Kita bisa gede, Mas Ati bisa gede dari siapa? Orang tua yang dulu kita lahir nggak punya baju. Kita bisa berak di kasur, kencing di kasur. Siapa yang ngurusin? Tadi sejahat-jahatnya, misalnya ayat ini jahat, saya yakin ada kebaikan. Nggak mungkin orang itu 100% jahat, tidak. Pastilah ada kebaikan. Tidak langsung ibunya disayangin, itu kebaikan. Itu Mas Farid. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mas Haji insya Allah bisa segera diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Dan saya sih berdoa biar rumah tangganya Mas Haji berjalan lancar. Apalagi untuk ayah sama ibunya Mas Haji juga baik-baik aja. Yang paling penting saya tetap ikut bantu doa, mudah-mudahan Allah kasih amanah untuk Mas Haji bisa punya anak. Amin. Kasih. Baik, dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.